the stars collide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang pada hari ini judulnya sediaan men dan gel. Dan saya sendiri Regi Seritama MPM 04 sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Pinky Mundani dari MPM 10. Perkenalkan, nama saya Rina Helena MPM 03. Perkenalkan, nama saya Dinia Merti dari MPM 32. Perkenalkan, nama saya Pinky Agusti dari MPM 31. Perkenalkan, saya Desri Kasai dari MPM 13. Perkenalkan, nama saya Endika Angelina dari MPM 22. Perkenalkan, saya Tri Yuliana Raisa dengan MPM 11. Saya akan menjelaskan tentang pengertian linementum. Linementum atau linementa adalah berupa sediaan air atau kental bagian airnya dengan zat yang memiliki sifat ubekien. Untuk melemaskan otot atau menghangatkan digunakan sebagai obat luar yang dioleskan pada kulit. Menggunakan kain flanel kemudian diurut. Linementum tidak boleh digunakan untuk kulit yang terbuka atau leher. Cara pembuatan. Pertama, mencampurkan seperti pada pembuatan salep, contohnya linemen gempulo. Kedua, dengan mencampur minyak lemak dengan cairan air bereaksi basah, contohnya linemen amonia dan rotio benzelis benzoat. Tiga, terbentuk emulsi, contohnya emulsum ferrovinal. Cara penyimpanan. Penyimpanan dalam botol berwarna berurut kecil di tempat sejuk. Catatan, pada etiket harus juga tertera obat luar. Linementum digunakan untuk kulit yang terbuka atau lecet. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan dasar untuk pembuatan linementum. Yang pertama adalah lanolit, yaitu pelembab kulit untuk mencegah serta mengatasi kulit kering, basah, gatal, atau iritasi. Yang kedua ada emulsif, yaitu pemberian emulsif berupa cairan lilin berwarna putih atau hampir putih, hampir tidak berwarna, tidak basah, serta tidak berbau. Kemudian ada cera. Cera adalah bahan yang mempunyai sifat sebagai pengikat dan malam yang baik sehingga dapat menghasilkan massa sediaan yang homogen. Selain itu, cera alba juga dapat menjaga konsentrasi dan kestabilan warna. Dan contoh-contoh dari sediaan linementum yang beredar. Yang pertama adalah salon, kemudian GPU, salon pas, dan salon pas. Itu saja yang saya tahu. Terima kasih. Gel. Gel itu merupakan sistem semi padat atau monosolvent terdiri atas suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar. Gel kadang disebut dengan jelly. Namun gel dan gel itu berbeda. Gel itu merupakan suatu solid yang lebih halus, umumnya cair yang mengandung sedikit atau tanpa lipid. Dipergunakan terutama pada membran mukosa sebagai pelicin atau dasar solid, terdiri campuran sederhana dan minyak dan lemak dengan titik lebur yang rendah. Perbedaan gel dan jelly. Gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terfermentasi oleh suatu cairan, sedangkan jelly adalah suatu salep yang lebih halus, umumnya cairan dan mengandung sedikit atau tanpa lipid. Dipergunakan terutama pada membran mukosa sebagai pelicin atau dasar salep, terdiri campuran sederhana dari minyak dan lemak dan titik lebur rendah. Selanjutnya proses pembuatan gel. Jelly dibuat dengan dua metode umum, yaitu metode pencampuran dan metode pelemburan. Metode untuk pembuatan tertentu terutama tergantung pada sifat bahannya. Yang pertama, pencampuran. Dalam metode ini
komponen dari gel dicampur dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Dan yang kedua, peleburan. Metode peleburan semua atau beberapa komponen dicampurkan dengan melebur bersama-sama dan didinginkan dengan mengadukan yang konstanta sampai mengental. Ada pula komponen-komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambah pada cairan yang sedang mengental setelah didinginkan. Bahan yang mudah menguap ditambahkan terakhir bila temperatur dari campuran telah cukup rendah tidak menyebabkan penguraian atau penguapan dari komponen. Contoh gel adalah seperti gel acri, tonik, gel antisebori muncul. Cara pembuatannya adalah masukkan ke dalam botol bumbu tebal, masuki gelatin dan air, dan didiamkan sebentar agar gelatin mengembang, kemudian dipanaskan di atas air sampai garis larut. Produksi dinding oligo digerus dengan gliserin dan setelah rata masukkan ke dalam botol berisi gelatin tadi. Aduk sampai rata dan dingin. Penambahannya itu yang pertama adalah bahan padat yang tidak astisiri ditambahkan bersama dengan gliserin dan CNO. Yang kedua adalah bahan padat yang tidak astisiri ditambah dengan bahan gliserin dan CNO. Tetapi ketika dicampur dengan gelatin, ada waktu hangat dan dalam keadaan botol tutup. Yang ketiga adalah bahan cair antisir maupun tidak antisir ditambahkan gelatin yang sudah selesai dan masih hangat. Contoh gel adalah seperti polycol gel, bioplacental gel, Felden gel, Aristan gel, Eun gel, Esperance gel, Salon gel, Terong gel. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, keuntungan sediaan gel. Yang pertama, keuntungan untuk mikrogel. Efek pendingin pada kulit saat digunakan. Penampilan sediaan yang jernih dan elegan. Pada pemakaian di kulit, setelah sering meninggalkan film tembus pandang, elastis, daya lengket lekat tinggi yang tidak menyumbat kodi sehingga pernapasan kodi tidak terganggu. Mudah dicuci dengan air, pelepasan obat baik, kemampuan penyegarannya pada kulit baik, dan kekurangan sediaan gel untuk hidrogel. Harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkat kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga lebih mahal. Pengurangan resep: 1. Berdasarkan sifat rasa fluid, 2. Berdasarkan sifat melarut, 3. Berdasarkan bentuk struktur gel, 4. Berdasarkan jenis fase dehidrasi. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Rian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adida Putri, yaitu kenapa pada etiket harus tertera terlebih dahulu dan jika tidak cocok, apakah ada reaksi yang ditimbulkan pada hasil pemakaian? Ya, karena sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak harus tersedia dalam fase cair. Faktanya memang hampir 70% obat yang ada di dalam paketan memang tidaklah dalam air, karena partikel-partikel padat tersebut memiliki kecenderungan untuk bersatu dan membentuk suatu gumpalan sehingga mengendap di dalam dasar botol. Kalau di itu disebut dengan flokkulasi. Flokkulasi itu adalah penggabungan partikel-partikel koloidal dalam suspensi yang terjadi karena gaya antar partikel. Berarti semuanya ada partikel padatnya. Kalau ini biasanya campuran. Kalau ada yang mengandung, kalau dia campuran dengan zat padat itu kan tidak semuanya dia larut dalam minyak. Nanti kita belajar di emosi dan suspensi nanti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuni. Digunakan apa saja yang misalnya penggunaan gel untuk menimbulkan luka bakar dapat dipermudah dengan membuat dalam bentuk sediaan seperti gel. Gel mempunyai sifat yang menyebabkan, melembabkan, mengejarkan penggunaannya,
dan mudah berpigmentasi pada kulit, sehingga memberikan efek penyembuhan apabila basis gel hidrofilik karena daya sebar pada kulit baik. Efeknya mendinginkan, tidak menyembuh pori-pori kulit, mudah dicuci dan dengan air dan melepasan obat baik. Sediaan gel bisa digunakan berapa saja dan alasannya kenapa? Untuk menyembuhkan luka bakar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Agis. Malam yang terdapat pada sel itu artinya malam lebah, yaitu hasil proses metabolisme dari kelenjar malam yang dimiliki lebah. Hasil metabolisme tersebut diekspresikan melalui luasan bagian abdomen. Pada abdomen terdapat lapisan halus di mana terdapat sel yang mengekspresikan ini melalui pori. Malam itu juga bisa diartikan sebagai lilin-lilin yang terbuat dari lebah yang dihasilkan lebah bekerja seusia 12 hari. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.